Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid darain amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. ثم أعرض عنه مرادع الإنس لما سبق في طي الغيب من السعادة لحليمة بنت أبي دؤيب فلما وقع نذرها عليه بادرت مسرعة إليه ووضعته في حجرها وضمته إلى صدرها فهش لها متبسما. Bismillahirrahmanirrahim. Summa a'rada nuli, bingung atau berpaling. Summa a'rada nuli bingu anhu saking Gusti Nabi. Sapa maradiul insi, pira-pira wadon kang nyusoni saking menungso. Sapa maradiul insi, pira-pira wadon kang nyusoni saking menungso. Alasane lima krono barang sabekoh kang wis dhisik apa ma. Fi tayyil ghaibi ing dalem lempitane perkara kang samar. Bayane ma minas sa'adati nyatane kabejan. Li Halimatah kaduwe Dewi Halimah binti Abi Du'aibin kang dadi putrine Abi Du'aib. Falamma waqa'a moko ing dalem semangsane tumiba apa nadruha peningale Sayyidah Halimah alaihi ngatasi Gusti Nabi badarat moko age-age sapa Halimah. Tingkai Halimah musri'atan halih ya seneng atau ganjangan. Tingkai Halimah musri'atan halih ganjangan ilaihi maring Gusti Nabi. Wa wada'athu lan ndelehaken sapa Halimah ing Nabi fi hijriha ing dalem pangkuane Halimah. Fi hijriha ing dalem pangkuane Halimah wa wadammathu lan ngumpulaken sapa Halimah ing Nabi. Lan ngumpulaken sapa Halimah ing Nabi ila sadriha maring dodone Halimah. Fahasya nuli bungah sapa Nabi laha krono are Halimah. Laha krono are Halimah tingkai Nabi mutabassiman halih misem. Mutabassiman halih misem. Fa kharajah moko metu min sagrihi sangking untune Gusti Nabi. Min sagrihi sangking untune Gusti Nabi apa nurun cahaya. Lahikoh kang tetemu apa nur bisama kelawan langit. Nika aslinya bisamai. Fahamalathu nuli gawa sapa Halimah ing Gusti Nabi. Nuli gawa sapa Halimah ing Gusti Nabi ila rohliha maring pondokane Halimah. Ila rohliha maring pondokane Halimah. Wartahalat lan budalan sapa Halimah bihi kelawan gawa Nabi ila ahliha maring keluargane Halimah.
Falamma wasalat moko ing dalem semangsane wis tumeka sapa Halimah bihi kelawan gawa Nabi ila muqamiha maring panggonan mukime Halimah, ila muqamiha maring panggonan mukime Halimah. Ayanat moko nyataaken sapa Halimah barokatahu ing barokai Gusti Nabi ala aghnamiha ing atase pira-pira wedhuse Halimah, ing atase pira-pira wedhuse Halimah. Wa kana lan ono sapa Halimah kulla yaumin ing dalem saben-saben dina iku taro ningali sapa Halimah ningali minhu saking Gusti Nabi burhanan ing dalil kang pertelo, burhanan ing dalil kang pertelo. Wa tarfa'ulan ngeluhuraken sapa Halimah, wa tarfa'ulan ngeluhuraken sapa Halimah lahu maring Gusti Nabi qadron ing derajat, qadron ing derajat wasanan lan ing kelakuan. Hatta daraja sehingga dadi mlebu sapa Nabi, sehingga dadi mlebu sapa Nabi fi hullatil lutfi ing dalem pepaese sifat welas, ing dalem pepaese sifat welas wal amanih lan aman. Wa dakhala lan mlebu sapa Nabi baina ikhwatihi ing dalem antarane pira-pira dulure Nabi, baina ikhwatihi ing dalem pira-pira dulure Nabi, ing dalem antarane pira-pira dulure Gusti Nabi ma'as sibyani ing dalem sertane pira-pira bocah cilik, ing dalem sertane pira-pira bocah cilik. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditawarkan kepada seluruh perempuan-perempuan yang memiliki profesi tukang menyusui, itu dilalah kerasana pengiran banyak orang bini setak poron karena letak poron orang bini setukang nyosoen nikah beni karena ketidakeloan Gusti Nabi dalam hal fisik, beni karena tak senang ke Gusti Nabi gara-gara alasan yang ada pada diri Nabi, bukan pancen lima sabaqo fi toyil ghaib. Setuju nikah pancen didesain sareng Gusti Allah. Setuju orang bini sendik profesi nyosoen itu sama-sama ndak karep, tak ndik kemauan untuk nyosoen Gusti Nabi. Agar apa? Agar nanti Rasulullah itu bisa jatuh di dalam pelukan Sayyidah Halimah. Makle esosoen Sayyidah Halimah sehingga ben pangeran orang bini setokang nyosoen pada saat itu tek pandi karep tak gelem nyosoen Gusti Nabi gitu nggih. Niki pun takdir dari pangeran. Hikmahnya apa nanti akan didapat oleh Halimah. Falamma waqa'an nadruha alaihi, ketika nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipandang oleh Halimah, ini pandangan pertama. Halimah nikah kun ngetelak Gusti Kanjeng Nabi sebagai seorang bayi. Badarat musri'atan ilaihi, maka bergegaslah Halimah untuk mengambil Rasulullah. Senang Sarah. Jadi Halimah nikah petaberin bayi Gusti Kanjeng Nabi. Nikah tanggapannya berbeda dengan perempuan-perempuan lain yang profesinya sama-sama menyusui. Justru Halimah itu dengan berbunga-bunga, dengan rasa bahagia, Kanjeng Nabi itu diterima dengan baik, bahkan dengan bergegas di sini bahasanya. Wa wada'athu fi hijriha wa dammathu ila sadriha. Jadi Rasulullah ini kan langsung ditaruh di pangkuan Halimah, kemudian dirangkullah Rasul itu oleh Halimah. Ini sebagai bentuk penerimaan secara ketulusan, dalam bentuk ketulusan. Perlu diketahui juga Halimah itu merupakan binti Abi Tu'eb,
putrenah Abi Du'aib. Fahasyalaha mutabassiman, kebahagiaan itu tidak hanya dirasa oleh satu sisi saja. Artinya benih korokun Halimah tok sebunga nyosoen Nabi, tapi Nabi juga merasa nyaman dengan Halimah dengan bukti hasyalaha mutabassiman. Nabi itu mesem kan. Bayangkan seorang bayi yang sudah merasakan kondisi nyaman, kemudian diungkapkan dengan tabassum, yaitu dengan senyuman. Itu yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Fa kharaja min sagrihi nurun lahiqa bis sama. Jadi dari kina baginda Nabi itu muncullah sebuah cahaya yang bertemu dengan langit pada saat itu. Jadi berkilau. Nah, ini bukan bayi sembarangan. Nah, pada saat itu Halimah nika pun paringin isyarat-isyarat tentang keistimewaan Nabi yang diterima, yaitu Nabi Muhammad itu. Bayi yang diterima tersebut. Akhirnya fahamalathu ila rohliha wartahalat bihi ila ahliha. Bayi, yakni bayi Gusti Nabi nikah itu kemudian dibawalah ke pondoknya Halimah. Pondok yang dimaksud ini ya rumahnya Halimah. Pondok ya pondok nggak sabar rasa. Apa nyaman ki mencan makin gubuknya Halimah lah tempat dia itu mukim. Kemudian dibawa kepada keluarga Halimah. Ketika nyampe di tempat mukimnya Sayyidah Halimah, ayanat barakatahu ala agnamiha. Jadi Halimah itu betul-betul menyaksikan secara jelas yen Rasulullah itu memberikan banyak barokah, khususnya terbukti terhadap domba-domba yang digembala. Karena Halimah belakin nikah profesinya itu sebagai pengembala dan peternak kambing. Jadi orang Arab nikah makanan pokok utamanya itu bergantung salah satunya pada air susu. Air susu, kalau tidak susu unta, susu kambing, susu domba. Itu merupakan makanan istimewa karena susu nikah di samping sebagai minuman itu juga pengganti dari makanan untuk menggantikan energi tubuh. Loh, ketika bedus Sayyidah Halimah yang sebelumnya bedus itu sangat kering air susunya, mencan bahasa kantonika napa ki tak keluar aing sosor napa nyamatkan kepak lah sosor ki sosor nambi seerabat Sayyidah Halimah sebelumnya itu tidak subur, tidak deras keluarnya, gara-gara arabat Gusti Nabi langsung kena senyamana aing sosor embi ini gonam di sini, wah umum pokoknya, entah ambi entah bedus pokok gonam pokoknya. Apa bedus apa ambi itu langsung banyak air susunya deras. Yang sebelumnya domba-domba itu kurus ketika mengasuh Rasulullah berubah drastis menjadi domba-domba yang gemuk, lempo. Ini pun nyata keberkahan Rasulullah nih. Wa kanat kulla yaumin tara minhu burhanan. Setiap hari Halimah itu menyaksikan dalil-dalil yang sangat jelas tentang kenabian Rasulullah ini. Lah karena Halimah itu yang setiap harinya tahu bayi yang disusui ini bukan bayi sembarangan, ini bayi calon nabi. Maka Rasulullah itu dipisah dari yang lainnya dalam hal mendidik, dalam perhatian, dalam hal apapun. Monggo orang kanto nika Rasulullah nika pelayan pemapan maksudnya kan. Keni sering nongku nika Kanjeng Nabi. Wa tarfa'u lahu qadran wa syana. Halimah itu mengangkat setinggi-tingginya derajat baginda Nabi yang pada saat itu jadi bayi. Bahkan masyhur di dalam satu kisah ketika Rasulullah itu dewasa, bukan dewasa, anak-anak tapi sudah bisa bermain.
ya bekerja pun. Itu beliau tugasnya hanya berdiam di rumah kan. Sementara tretan-tretan Nabi, tentunya ini tretan rodok satu susuan dengan Gusti Kanjeng Nabi, itu malah mengembala domba. Selain tretan, selain nikah lakoh nguan bedus, Nabi Muhammad itu hanya berdiam di rumah. Pancene pelayan sareng Sayyidah Halimah. Wa dakhala baina ikhwatihi ma'asibyan hatta daraja fi hullatil lutfi wal aman, hingga Rasulullah itu tumbuh berdasarkan sifat halus, lembut, santun dan juga aman, dan ikut membaur bersama saudara-saudara yang tunggal rodok yang pada saat itu sama-sama masih kecil. Berarti ini kemasyhurnya cerita tadi itu Rasulullah ketika setengah rajah pun, nak kanak tapi rajah benih bayi boleh. Ini kan sempat setiap harinya tanya kepada Sayyidah Sayyidah Halimah, aina ikhwati, kak tang tretan. Ternyata disebut oleh Sayyidah Halimah tang tretan kakek wak nguan bedus kapi. Jadi Nabi itu merasa tak nyaman kena, merasa gak tahu diri. Tantretan selain nikah nguan bedus mangkok man menyaman beri buka. Nikah sebagai bentuk perlakuan istimewa Sayyidah Halimah kepada beliau. Pon Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Fa bainama huwa dzata yaumin na'in 'alal auton. Fa bainama moko ing dalam suci waktu huwa utawi Gusti Nabi zata yaumin ing dalam suci dina, zata yaumin ing dalam suci dina iku na'in kang adoh, iku na'in kang adoh anil autoni saking pira-pira omah. Id akbalah idnya fujaiyah ki, id akbalah tumadaan madh alaihi ngatasé Nabi opo salah satu nafarin telu golongan atau telu kelompok. Ka'anna wujuhahum, koyok-koyok sak temene wajahe salah satu nafar iku asyamsu srengenge wal qamaru lan rembulan. Pada satu hari, pada satu waktu ternyata Rasulullah itu diizinkan oleh Halimah untuk bermain bersama teman-temannya. Nika pun eparengen. Sareng Halimah nika pun eparengen keluar dari Roma, norok main cakancah tantretan selain. Ternyata tiba-tiba ada 3 kelompok makhluk kepengiran, yang ini malaikat semua ini, itu mendatangi kelompok bermainnya anak-anak tadi. Jadi Nabi bancakan cendika main, manyaman main dengin telok orang, benih orang nih kena malaikat telok malaikat yang di situ wajahnya seolah-olah seperti halnya matahari dan rembulan. Tentunya nyaman nak kena kini pasti buru gapi. Mak bede makhluk ingari posteran ngare ben bulan. Ternyata telok nih ke malaikat. Ya menakan-akan tu kan molen ki kana ya ajarin benih ketemuan ben malaikat, tapi ketemuan ben coba nangis aku ni berpocong maren, irep ben pocong maren. Jadi yang ditakuti oleh anak-anak zaman sekarang, ini coba beri sekarang tok je mana gula dimin ki coba. Padahal sampai makin kita pernah gula ni ke bangki sarang coba pocong-pocong coba sebenarnya nang PTP ni ke sobeng tak pernah, sampai sekarang masih belum. Di tahun yang bola debu di hari ini ketemu sepancen nyata coba gitu. Ka'anna wujuhahum asyamsu fantolakoh nuli budalan opo asyibiyanu piro-piro bocah, opo asyibiyanu piro-piro bocah haroban halih lumayu wa waqafalan jumeneng sapa an-nabi Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam.
muta'ajiban halih kang gawa, muta'ajiban halih kang gawa atau gumun kagum heran. Fa'adja'uhu nuli ngiringaken sapa salas ing nabi, atau nuru akan miring sapa salas ing nabi alal ardi ngatasi bumi, ijaan kelawan nuru akan miring, ijaan kelawan nuru akan miring khafifan kang alus atau enteng. Wasyakulan nyigar sapa salah satu nafarin badnahu ing wetenge Rasulullah atau Gusti Nabi, syakon kelawan sigaran latifan kang lembut. Summa akhraju nuli ngetokaken sapa salasah qalba sayyidi waladi adnanah ing atine gustine putrane Sayyid Adnan, ing atine gustine putrane Sayyid Adnan ki Gusti Nabi. Wa syarahuhu lan jembaraken sapa salas ing qalba sayyidi waladi Adnan, lan jembaraken sapa salas ing qalba sayyidi waladi Adnan bisikinil ihsani kelawan lading kang yo iku gawe bagus, kelawan lading kang yo iku gawe bagus. Wa naza'u lan nyopot sapa salasah minhu saking nabi, lan nyopot sapa salasah minhu saking nabi haddus syaitani ing bagiane setan. Wa mala'uhu lan ngebek-ngebeki sapa salasah ing qalbahu, lan ngebek-ngebeki sapa salasah ing qalbahu bil hilmi kelawan sifat aris, wal hilmi lan wal ilmi lan ilmu, wal yakinih lan yakin, wal ridwanih lan ridho. Wa a'aduhu lan balikaken sapa salas ing qalbahu, salas ini salah satu nafar itu, lan balikaken sapa salasah ing qalbahu ila makanihi maring panggonane qalbahu. Faqomah nuli ngadeg sapa al habibuh nabi kang dadi kekasih, sapa al habibuh nabi kang dadi kekasih sallallahu alaihi wasallam, sawiyan halih sampurna, sawiyan halih sampurna kama kaya tingkah kana kang ono sapa Gusti Nabi ai alaihi, kama kang ono sapa Gusti Nabi ai alaihi. Jadi ketika malaikat itu datang, maka fantolakos sibyanu haroban, setujuh cakancana Nabi, tantretan Nabi, teman bermainnya Nabi itu lari karena buruh nyaman ini pas gede dengan telok makhluk sepancen tera akadia areh ben bulan secekak ini kepagun Rasulullah witiban ini pancen kerasan pengiran. Tantretan selain dikaburu kerokun Nabi pakun sedek itu muta'ajiban, Nabi itu terpaku ke. Padahal sampean nikah ajeling moro-moro beda UFO geger yata sampean, secara mendadak dan spontan kamu itu terpaku kan, tak bisa buru kemana-mana karena saking takjub dan herannya sampean. Dan Rasulullah juga semacam itu. Ketika Rasulullah itu terpaku, maka fa'ajja'uhu 'alal ardi ijja'an khafifan. Nabi Muhammad itu diturukan, apa bahasa? Ditidurkan miring atau dibaringkan oleh ketiga kelompok malaikat tadi, wa syakku badnahu syakkon latifan. Kemudian perut Rasulullah itu dioperasi. Esebe senyaman ada dan Rasulullah. Kemudian hati beliau itu dikeluarkan, wa syarahuhu bisikinil ihsan wa naza'u minhu haddas syaitan. Jadi atina Rasulullah pejember sareng telok malaikat tadi sehingga nanti akan diisi oleh sifat-sifat yang istimewa. Dari hati Rasulullah itu dikeluarkan bagian-bagian sifat syaitoniyah, sifat-sifat setak mapan, sifat setercela kan. Ya walaupun
debuna Imam Habib Ali dalam Simtud Durornya, Rasulullah itu tidak sama sekali dikeluarkan sifat setannya. Kenapa? Karena Rasulullah nikah kan pancen secara hakikatnya itu pancen nur kan, cahaya kan. Rasulullah nikah kan manusia istimewa kan, manusia sesoce. Bahan asalnya di situ nur. Dan nur cahaya itu tidak mungkin ada hadus syaitan di sana. Tapi ini hanya sebagai istilah saja. Yen zahirnya manusia, zahirnya besar, itu pancen bedebetek tak nih bro. Karena Rasulullah itu dilahirkan ke dunia sebagai bentuk besar manusia, maka secara istilah diungkapkan hadus syaitan yang diambil. Betek-betek coba menusah nikah dari aten Rasulullah nikah keluar. Selastaren keluar genteen kelaban betek semapan akadia al-hilmi aris hilm nikah sifat ia sangat pemurah, gempangan orang gempang nyeborah, tidak merepotkan orang lain, lampe orang itu semuanya masuk pada hilm. Kemudian al-ilmi eposain kelaban ilmu, wal yakini eposain kelaban keyakinan, war ridwan dan keriduan. Jadi tidak heran ketika Rasulullah saat dewasa tumbuh sebagai manusia yang paling sempurna secara khalqan wa khuluqan, fisik dan secara moral. Jadi lah nikah pancen gara-gara SOCN semacam itu. Ya senajan tek SOCN Rasulullah bakun SOC. Dalam hal ini terdapat beberapa perbedaan pandangan para ulama. Pada ada buaki Rasulullah itu dibelah dadanya 3 kali. Kalau kalih, pada ada buaki 2 kali dan ini yang masyhur 2 kali. Pertama ini yang pertama masih kanak-kanak, beliau masih kecil, itu dibelah. Yang kedua ketika beliau sebelum Mi'raj, sebelum Rasulullah Mi'raj itu didatangi kembali oleh malaikat, kemudian dibelah dadanya. Jadi nikah pendapat si masyhur 2 kali dioperasi nikah Rasulullah. Nah, dan juga perlu diketahui setuju kejadian tadi itu disaksikan oleh Halimah. Jadi Halimah ini pun oning cek yakin syarat cek yang Rasulullah itu satu saat menjadi orang besar. Karena pancen di hadapan mata Halimah ini yang kejadian semacam ini. Wa a'aduhu ila makanihi faqamal habibu sallallahu alaihi wasallam sawiyan kama kana. Akhirnya selastarena SOCN atina Rasulullah beli boleh ke keneng nah ya ke tempatnya. Maka Rasulullah di situ berdiri kembali dan pulih seperti sedia kala. Ini cerita keagungan Rasul karena ketika dibelah dadanya ini sebagai bukti yang kuat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Faqalatil malaikatu ya Habibar Rahman wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.